Halo, selamat malam. Halo teman-teman, selamat malam. Halo Raya, apa kabar Ryan? Nih, hai Ziad, selamat malam. Iya, Ziad tetap ke... Iya. Gimana kabarnya Ryan, Ziad? Baik, Oke, baik, alhamdulillah. Hari Minggu ini minggu ujian, ya, teman-teman. Minggu-minggu ujian nggak sih kalian? Ada ujian gitu nggak sih? belum. Oh belum. Kamu juga Ziad, nggak ada ujian hari ini? Oh belum ya. Biasanya ujian gitu seminggu full kan ya? Ya. Halo, Nadia. Selamat malam. Gimana kabarnya? Oke, oke, thank you. Baik. Kamu ujian nggak di minggu ini? Ujian ujian sekolah nggak? Kayak ulangan gitu seminggu full. Kalau di sekolah aku biasanya beda-beda gitu. Terus Hmm. kadang-kadang ujiannya project. Wih, keren. Project. Gokil. Wih, seru tuh. Tapi kelompok atau mandiri? Atau sendiri-sendiri kalau yang project? Rata-rata kelompok sih, tapi ada juga yang mandiri. Oh, seru sih kalau kelompok sih. Ya, oke, oke, oke. Seru kalau project. Karena kalau soal-soal terus juga kan, mending project ada. Bisa jadi refreshing juga. Oke, hari ini kita belajar lagi matematika, teman-teman. Semoga kita selesainya lebih cepat lagi juga, karena kelas ini kan kelas yang terkenal kelas anaknya pinter-pinter. Jadi, uh, soal-soal dan materi diselesaikan dengan mudah dan cepat biasanya. Oke, sebentar aku mau buka dulu materinya. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke, pasti pertama. Nah, oh, aku tahu ini apa nanti. Pertama, kita pasti perhitungan lisan. Jangan kapok-kapok perhitungan lisan karena kita bakal bertemu perhitungan lisan terus dengan setiap minggunya dengan jumlah semakin kompleks dikit tapi kemungkinan kalian bisa. Mari kita ingat bagaimana penjumlahan dilakukan dan mengurangkan bilangan dua angka dan bilangan bulat dua angka. Hmm, ini kayaknya gampang deh. Ada yang ini dipecah nggak sih? 20 sama 9, kemudian 20 plus 50 sisa 9, 79. Jadi ini cara yang kemarin kita mecahin angka yang bukan kelipatan 10 ini jadi angka tertentu kelipatan 10. Yang ini 80 dan 4. Kemudian 80 dikurangi 60 dulu. Setelah itu sisa 4-nya ditambahin 24. Kalau ini ada yang mau jawab? Yang pertama 42, 43. Oke, benar 43. Ini dipecah 3 dan 3. 3 naik ke atas 40, 43. Kalau yang kedua, ada yang mau jawab? 63 minus 7. 56, Kak. Benar, 56. Ini dipecah 3 dan 4. 60. 60 minus 4, 50. Kalau ini ya bisa deh teman-teman. Sifat yang kemarin dibolak-balik. 5 plus 4 sama dengan 4 plus 5. Kalau yang ini urutan manapun boleh asalkan penjumlahan semua. Kalau ini kayaknya bisa semua deh.
Ini bisa 67. Kalau yang ini, yang kemarin, kita nyari kelipatan 10. Itu dideteksi dengan belakangnya, yaitu 6 dan 4 ini. 0, ini juga 3 dan 7, 0. Jadi, ini sama ini ditambah dulu. Hasilnya nanti kita dapat kelipatan 10, 50, dan 30. Hasilnya ada 80. Oke, materi virtualisan udah selesai. Kita langsung ke Alganova aja. Kita kerjain nomor 1. Selama, oh sorry, belum aku multiply. Selama 10 menit. Kayaknya nggak 10 menit, kelas ini lebih cepat nanti. Selamat mengerjakan. Yang ke pertemuan 7. Yang belum hijau di refresh dulu. Di refresh ini, ada di pojok kiri. Untuk lihat pojok kiri ini kamu klik refresh. Atau enggak klik kanan refresh gitu. Pojoknya itu, klik. Itu nanti dia memperbarui halamannya. Oke, Nadia belum share script. Boleh share screen dulu, Nadia.
bilangannya yang ada di atasnya, teman-teman. Yang udah selesai kita tunggu 3 menit lagi. Atau ada yang sudah selesai mau nanya, misalnya tadi ada yang bingung, bisa dibahas langsung juga. Yang nomor 2 kalau udah jawabannya di enter aja. Yang part 2-nya. Di enter pakai keyboard. Oke, waktunya udah habis. Kita balik lagi ke materi yang belum selesai. Nanti bisa dikerjain setelah eh, selanjutnya selesai. Karena ini kayaknya kalian dengan lebih cepat lagi deh. Oke, boleh stop share screen dulu, teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita belajar lagi perhitungan bilangan asli dengan pengaplikasian yang berbeda. Pasti ini tahu deh. Ada 3 permen, mereka menambahkan 2 lagi. Dan sekarang berapa permen jadinya? 3 plus 2. Kayak anak dikasih. 3 plus 2.
Kemudian ada 5 permen, 3 permen diambil. Berapa banyak permen tersisa? 5 kurangi 3. Ingat, sebenarnya kita di sini tuh, nah terus ada lagi. Ada 2 permen hijau dan 4 permen merah muda. Merah muda. Berapa jumlah totalnya? Kalau ditanya jumlah totalnya ditambah. Di sini sebenarnya kita perhitungannya sebenarnya simpel. Yang kadang kita lupa itu adalah kalimatnya, yaitu menambahkan itu ditambah atau diambil berarti dikurang. Nanti kalau ada soal cerita, biasanya soal cerita sebenarnya mudah teman-teman, tapi ada kita nggak teliti, nggak tahu kata-katanya. Nah ini juga kita belajar kata-katanya juga. Menambah artinya ditambah, ambil artinya dikurang, dan totalnya berarti ditambah. Ini sama ini ditambah, diminta totalnya berapa. Contoh ini ada soal nih. Ada 3 putra di keluarga Pak Haji. Setiap anak laki-laki mempunyai 1 adik perempuan. Berapa banyak anak dalam keluarga Pak Haji? Ini teka-teki nih. Ada yang mau jawab nggak? Salah nggak apa-apa. 3 putra. Setiap anak laki-laki mempunyai 1 adik perempuan. Berapa banyak anak dalam keluarga Pak Haji? 6. 6. Ada yang jawab 6. Oke, saya 6. Yang lain, ada yang mau jawab lagi nggak? Nggak apa-apa. Aku kasih clue deh. Enggak, ini nggak ada clue deh. Hasilnya adalah 4. Anaknya 4 total. Ada yang paham nggak? Kenapa anaknya 4? Anaknya totalnya 4. Dia punya 3 putra. Setiap putra ini memiliki 1 adik perempuan. Jadi sebenarnya 3 putra ini kita nggak tahu ini kembar atau enggak, kakak atau enggak. Tapi dia pasti kakaknya adik perempuan ini. Jadi cukup 1 saja untuk setiap anak laki-laki. Ini putra pertama berdasarkan konvensi. Konvensi itu konvensi apa ya, konvensi bahasa Indonesianya? Berdasarkan keputusan, ya, dia memiliki adik perempuan. Nah, ini adiknya. Kemudian bagaimana hubungan gadis ini dengan 2 putra lainnya? Adik perempuan biasanya untuk 3 saudara laki-laki. Deng deng. Sebenarnya kita nggak tahu ya. 3 anak ini tuh umurnya apa lebih tua mana, yang kakak mana, adik yang mana. Tapi karena yang diminta adalah mempunyai 1 anak laki-laki mempunyai adik perempuan, setiap satu-satu. Jadi dia 1, kemudian 1 dari sini. Sebenarnya cuma ditambah 1 aja. Berarti ini adik perempuannya adalah anak terakhir. Nggak begitu penting ini mana kakak adiknya atau kembar atau enggak, tapi yang penting yang adik perempuannya adalah adik teranak ya. Kalau semisal tadi adik ada yang jawab 6, berarti kan ada perempuan lagi nih. Terus ini ada perempuan lagi gitu. Kalau setiap satu-satu mempunyai adik perempuan yang berbeda-beda, nah berarti kan sebenarnya yang ini bisa dapat dari sini, yang ini juga bisa dapat dari sini. Berarti nggak 1 doang dong. Kalau misalnya ini sulung anak pertama, jadi bisa jadi 3 malahan. Kalau jawabannya setiap anak-anak 1 disiapin 1-1 adik perempuan. Sebenarnya cuma tambah 1 aja. 1 saja udah syarat ini. Setiap anak laki-laki mempunyai 1 adik perempuan. Ada yang bingung nggak? Atau udah clear? Udah clear semua? Paham? Oke. Kalau sudah kita lanjut. Nanti ada soal juga. Hampir sama. Jadi jangan terkecoh. Nah, kalau ini soal dengan timeline waktu atau garis waktu. 3 tahun lalu Dimas berusia 16 tahun. Berapa umur dalam 4 tahun? Ada yang mau jawab? 3 tahun lalu
Dimas itu berusia 16 tahun. Berapa umurnya dalam 4 tahun? Berarti 4 tahun ke depan. 20. Berapa? 20. 20. 4. Oke. Apa, Nadia, coba Nadia berapa Nadia? 23. Nadia 23 tadi, dia 20. Ryan mau jawab juga? 4. 4. Masa 4 tahun? 4 tahun ke depan. Oh. 3 tahun lalu 16. Berapa umurnya dalam 4 tahun ke depan? Lanjut? Atau nggak mau jawab? Bingung juga? Masih bingung? 40. 20. Oke, kamu 20, dia 20, Nadia 23. Hasilnya yang benar adalah, kita bahas aja. Ini. Jadi ada garis waktunya ada berbeda, ada 3 titik. Yaitu garis waktu sekarang, garis waktu di masa lalu, dan garis waktu di masa depan. Sekarang, 3 tahun lalu Dimas berusia 16 tahun. Berarti 3 tahun lalu mundur 3 tahun. Dia 16. Berarti kalau 3 tahun 16, sekarang berapa? 19. 19. Mundur ini dikurang 3, maju di plus 3. Berarti yang ditanya adalah berapa umurnya dalam 4 tahun. Nah, dia maju lagi di masa depan, yaitu plus 4. 19 plus 4, benar Nadia tadi, 23. Paham? Ada yang mau tanya dulu tentang garis waktu ini? Jadi, kalau buat garis waktu, ingat, diketahui dulu mana waktu sekarang, waktu lampau, dan waktu masa depan. Kita harus mengidentifikasi dulu soalnya, baru diidentifikasi di gambar, nanti kita udah mau masa lalu, masa depan diketahui, nanti bisa. Oke, lanjut. Ada yang tanya dulu? Paham ya untuk garis waktu? Ini bakal pertemuan selanjutnya garis waktunya lebih kompleks lagi. Ini masih simpel. Tapi nanti selanjutnya bakal lebih sedikit kompleks. Nah, 2, 3. Kalau ini, ada yang mau jawab, ini aku nggak mau baca deh. Ada yang jawab langsung jawaban, mau nggak? Ini tinggal milih sebenarnya. Ada 2 jalan menuju dari desa Zara menuju desa. Berapa panjang rute terpendek yang dapat ditempuh dari desa Zara ke desa Gora? Kalau kayaknya gini aja deh. Dia terbang. Tapi nggak gitu. Coba kalian pilih rute mana terpendek. Dan beritahu langsung berapa jaraknya. Di mana namanya? Di Sejarah nama di Sagor kayak nama orang ya. Kanan. Apa dia kamu Iya. berapa jawabannya? Ada yang udah punya jawaban? Dari Zara ke Gora berapa? 64. 64. Kamu Jiat 64. Ada yang lain? Sama juga nggak apa-apa. 64. 43. 43. 53. 53. Oke. Saya 53. Dia tadi berapa? 64. Oke. Nah, dia mau jawab juga? 52. Oh. Jawaban yang benar adalah ceng 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 ceng. Pertama kita bahas aja deh. Dari Zara ke titik desa Yagoda, pilih atas atau bawah? Pilih yang atas karena paling kecil.
Berarti dia lewat sini. Soal. Kemudian dari Desa Jagudang menuju Jagora, atas atau bawah? Kalau yang bawah 31 kilo, atas 17 tambah 15 itu 32 kilo. Berarti milihnya adalah yang bawah. Udah dapat rute. Kita tambahin aja. 21 plus 31. Hasilnya 52. Bener Nadia. 5. Tadi Ryan hampir benar. Dan Ziad juga hampir benar. Jadi kalau untuk milih router yang terpendek, kita identifikasi dulu setiap titiknya. Kita bandingin atas sama bawah. Mana yang terpendek kita pilih. Kalau udah dapat rutenya, tinggal kita total jumlahnya berapa. Oke, next. Ini kayaknya bisa nanti kalau teman-teman kalau teliti bisa harusnya. Oke. 22. Yang ini. Iqbal dan Dimas telah bersama selama 11 tahun. Berapa umur mereka akan bersama dari 5 tahun? Nah, ini soal ini sedikit membingungkan. Ada yang mau menginterpretasikan nggak atau mengartikan soal ini nggak? Ada yang punya opini? Ini soalnya kayaknya gini deh. Iqbal dan Dimas telah bersama selama 11 tahun. Telah bersama apa itu? Juga membingungkan. Apakah mereka berteman? Apakah mereka di kakak? Kan nggak tahu. Bersama itu gimana? Jadi kita di sini kalau masih bingung, kita di sini ada kansi atau perundingan, keputusan. Jadi kita anggap aja kalau ada soal entah nama atau apa, kalau diminta bersama itu sebenarnya maksudnya umur Iqbal plus umur Dimas itu sama dengan 11 tahun. Oke. Kemudian, jadi kalau ada soal ingat telah bersama atau apapun itu nanti sebenarnya itu ciri menggambarkan umur Iqbal dan Dimas kalau di total itu 11 tahun. Tapi kita nggak tahu tuh umur Iqbal sama Dimas itu berapa kan. Kemudian yang ditanya berapa umur mereka akan bersama dalam 5 tahun. Oke, lanjut. Ada Iqbal, ada Dimas. Dalam 5 tahun, berarti ke depan Iqbal umurnya bertambah 5, Dimas umurnya juga bertambah 5. Berarti pertanyaannya masih sama kan? Berapa umur mereka akan bersama dalam 5 tahun? Akan bersama sini sebenarnya totalnya, umur mereka total. Berarti Iqbal ditambah 5, Dimas ditambah 5, kemudian sebelumnya 11 ditambah 10, karena 5 plus 5, hasilnya adalah 21. Mungkin kalian masih bingung, aku aja bingung sama soalnya ini. Tapi kuncinya mintanya kayak gini. Ini sebenarnya kalimatnya emang agak sedikit membingungkan, tapi secara konvensi aja atau persetujuan kita, kalau ada tulisan bersama itu yang diminta, yang mengisyaratkan adalah itu sebenarnya total umur mereka ditambah. Jadi kalau misalnya ada 2 orang 5 tahun ke depan, berarti setiap anak menyumbang umur. Iqbal nyumbang 5, Dimas nyumbang 5. Begitu juga kalau misalnya di masa melampau, jika misal pertanyaannya diganti nih, berapa umur mereka akan bersama dalam 5 tahun ke belakang gitu, bersama dalam 5 tahun ke belakang. Berarti Iqbal dikurangi 5, Dimas juga kurangi 5. Jadi ini nggak bisa tunggal. Sebenarnya kan harusnya tunggal ya, satu angka doang ya, minus 5 atau plus 5 kan. Karena ada 2 anak, jadi setiap anak ini menyumbang penambahan umur atau pengurangan umur. Emang agak aneh, tapi nanti kalau dapat soal ingat-ingat aja. Setiap anak atau nanti kalau hewan juga itu menyumbang angka tersebut. Oke? Masih ada yang masih bingung? Kalau tidak, kita lanjut. Soalnya seputar ini kok nanti.
Oke, kita lanjut mengerjain Algonovanya. Kedua dan ketiga, nanti kalau udah kedua selesai, boleh lanjut ke tiga. Kita masih punya waktu, ya, untuk kedua setengah jam, 30 menit. Jadi, nggak usah buru, kita masih punya waktu banyak. Karena soalnya juga, wow, banyak juga ya. Nomor 1 itu agak mengecoh, teman. Tapi sebenarnya simpel. Ingat, clue-nya adalah Madame Rosa juga anak-anak. Dan Merusa itu nama perempuan. Yang nomor 2-nya, berapa banyak orang itu maksudnya adalah berapa banyak selisih antara laki-laki dan perempuan. Selisihnya berapa? Yang nomor 2-nya. Yang partner, selisihnya berapa? Laki perempuan, anaknya itu berapa selisihnya jumlah? Yang nomor 4 soalnya juga aneh. Sebenarnya itu adik Alora. Alora itu punya 3 adik, 3 saudara kembar. Jadi sebenarnya bukan
Alora nggak nyeritain orang lain, tapi nyeritain saudara mereka masing-masing. Alora nama perempuan. Jadi Alora bercerita bahwa dia mempunyai 3 saudara kembar kepada teman-temannya. Nah, ini kayak tadi. Yang nomor 3, yang part 2-nya agak sedikit mengecoh sebenarnya. Karena itu adanya cuma data jumlah yang di, sedangkan jumlah yang nggak ditiup nggak ada. Nomor 5 itu kayak game gitu sih. Ya, nomor 5 kayak game, jadi kalian naruh jembalang itu adalah kurcacinya itu. Berdasarkan ceritanya. Yang mau nanya boleh teman-teman. Di sini bebas nanya.
Ada yang nanya, mau nanya nomor 6? Yang ditanya ini sebenarnya adalah nomor 6 itu clue-nya. Berapa jumlah penumpang bus dari halte kedua, halte ketiga. Jadi kalau ditanyain kedua, ketiga, berarti saat di perjalanan. Dari kedua, ketiga. Berarti untuk menghitung saat di perjalanan, yaitu sampai di halte kedua saja. Halte kedua berapa? Nah, yang naik dari halte kedua total itu di tengah jalan. Nah, itu yang ditanyain untuk yang pertama. Jadi nggak sampai halte ketiga. Cukup di halte kedua berapa orang? Itu Pak ya. Karena yang ditanya adalah jumlah yang naik bus saat di halte kedua ketiga. Bukan turun di halte ketiga, tapi yang naik. Jadi dimulai di halte kedua saja. Kalau ada kata bersama, itu adalah total. Jadi umur badannya itu totalnya 15 tahun. Kemudian kalau ditanya umur bersama dalam 2 tahun lalu, berarti mundur 2 tahun. Setiap anak mundur 2 tahun. Jadi Dina dikurangi 2, Mia dikurangi 2. Di total, sudah. Oke. 2 tahun lalu, berarti mundur. Mau aku bahas? Kalian? Butuh bantuan? Betul nggak? Jadi Lina mundur 2 tahun, Mia 2 tahun. Kayak tadi, double. Jadi ini minus 2, ini juga minus 2. Udah ada 15, di minus, kurangi 2, dikurangi 2 ini. Karena kan mundur 2 tahun kan. Jadi Lina kurang 2 tahun, Mia juga menyumbang 2 tahun. Ada yang mau nanya. Di nomor 6 itu sebenarnya cuma diminta saat di halte kedua. Jadi setelah dari halte kedua, itu jumlahnya berapa? Nah, itu yang dimaksud dari soal yang jumlah penumpang yang naik dari halte ketiga. Jadi sebenarnya yang di dalam perjalanan dari kedua ke ketiga, bukan saat sampai tujuan ketiga. Untuk melihat di perjalanan kedua dan ketiga, yaitu dengan cara saat di halte keduanya. Jumlah halte kedua berapa totalnya, itu hasilnya. Nah, yang baru deh, yang bagian dua, itu saat di halte ketiga. Ini berapa?
Pak, aku agak-agak lupa yang nomor 7. Oke, nomor 7. Sebenarnya ini bersama. Kalau ada kata bersama selama 15 tahun yaitu Lina plus Mia. Umur Lina plus Mia itu 15 tahun. Kemudian kalau ditanya, yang pertanyaan adalah umur mereka sama 2 tahun lalu. Berarti dia ada timeline. Ini sekarang, ini lalu. Jadi 2 tahun lalu, mundur 2 tahun lalu, dikurangi setiap anak menyumbang pengurangan umur. Lina dikurangi 2, yang Mia juga dikurangi 2. Udah deh kita total. Yang ini 2 plus 2, 4. Kemudian kita total aja. Nanti yang 15 kita kurangi total pengurangan umur mereka juga. Karena anaknya 2. Lina dikurangi 2, Mia juga dikurangi 2. Udah deh. Dapat total umur mereka 2 tahun yang lalu. Masih bingung? Atau mau tanya lagi? Yang Jadi nilainya berarti 15. nilai. Jadi umur yang sekarang itu 15 tahun. Terus mundur 2 tahun. Harusnya kita memahaminya kalau mundur 2 tahun berarti totalnya kan 13 tahun. Tapi di soal ini emang agak aneh sih soalnya. Sebenarnya Lina dan Mia itu nyumbang dikurangi 2 juga. Minus 2, di sini juga minus 2. Jadi 15 minus 2 dari Lina, kemudian diminus lagi juga dari Mia. Jadi ada 2 anak. Karena kita nggak tahu umur mereka berapa kan, tapi kita punyanya total aja. Yang ditanya adalah total umur mereka ketika 2 tahun yang lalu. Oke, Pak. Oke. Wih, Ryan udah nomor 3. Yang nomor 3 itu, yang nomor 3 nomor 1 itu ada 3 bentuk. Hampir bener Ryan. Nah, itu ada 3 bentuk. Aku aja salah yang ngerjain nomor 1 itu dulu. Karena gambarnya hampir mirip. Oh, masih ada setengah jam teman-teman sampai 19.30. Jadi nggak usah buru-buru. Yang misalnya ada yang salah, dilihat lagi jawabannya. Nggak apa-apa, salah. Yang penting kita tahu jawaban yang benar ini, kok bisa jawabannya ini kita tahu. Nah, itu paling penting kita tahu cara mengerjakannya. Jadi setelah misalnya ada salah, dilihat lagi pelan-pelan. Oh, ini ternyata gitu. Kalau yang bingung, segera tanya Sojo.
Kak, ini gimana? Oke, kita cari dulu polanya yang pertama. Hmm. Hmm. Aku juga bentar. Hmm. Oke, sepertinya yang bawah ini dikurangin, yang atas juga dikurangin, kemudian ditotal. Gitu. Kak, kalau sudah Kalau sudah, nunggu teman-temannya dulu, sekitar 5 menit lagi. Habis itu tadi udah aku tambahin aku koin teman-teman. Kemarin udah aku tambahin belum sih? Aku nggak ingat. Minggu kemarin, ingat nggak? Aku udah nambahin belum? Kalau belum nanti aku tambahin lagi yang minggu kemarin. Udah ya berarti udah. Tunggu 5 menit lagi Ryan. sudah, Nanti kita, ya oh, minggu kemarin udah aku kirim ya. udah. Ya, berarti hari ini udah aku kirim juga. Oke, nunggu 5 menit lagi. Nanti kita bahas yang soal nomor 2. Ada beberapa soal yang kalian masih salah. Jadi kita bahas aja bareng-bareng. Nanti kalian boleh nanya nomor berapa yang ingin dibahas. Kita 5 menit lagi. Kak, yang nomor 12 ini maksudnya apa? Nomor 12. Halora Quindon and Olive membawa 10 barang pameran ke museum. Masing-masing membawa jumlah barang pameran yang berbeda. Halora membawa paling banyak, Olivia paling sedikit. Oke, berapa banyak yang dibawa Alora, berapa banyak barang yang dibawa Olivia dan Quinn dan Don. Alora paling banyak, agak sulit juga ya ternyata ya. Alora paling banyak, kemudian, oke. Karena Alora paling banyak, sebenarnya ini agak sulit sih teman-teman. Alora ini paling banyak, kemudian Olivia paling sedikit. Jadi kita sebenarnya total yang 3 ini di total kotak ini sama dengan 10. Nah, sebenarnya kalau paling sedikit, ini aku kasih, ini dicoba-coba sebenarnya. Harus masukin angka-angkanya. Contoh contohnya kita punya 1, 2, 3, dan 4. Ini sebenarnya kalau kita bahas nih, 3 tambah 3 tambah 4 ini sama dengan kan 10. Nah, ini kamu kasih cari tahu aja masing-masing. Yang mana 4, mana 3, 2, mana 1. Nanti udah dapat hasilnya, tinggal masukin ke sini. Totalnya kan 1, 2, 3, 4 ini kan 10 kalau ditambah. Jadi cari tahu aja siapa yang 1, siapa yang 2, siapa 3, dan siapa yang 4. Dengan berdasarkan kalimatnya.
Hampir. Kalau dapat 200, kamu bisa beri Roblox. Kayak 3 menit lagi teman-teman. Habis ini kita bahas yang nomor 2. Oke, boleh stop dulu yang mengerjakan. Kita bahas dulu soal yang nomor. Kalau habis itu kita nanti yang belum selesai bisa lanjut mengerjakan soal yang nomor 3 ini. Oke, boleh stop dulu teman-teman. Stop screen. Kita bahas bersama-sama. Lihat boleh stop dulu. Aku stop ya, Ziat. Oke. Oke, selanjutnya kita bahas dulu. Kenapa dia lama? Masa internet lemot sih? Hi. Nomor berapa? Ada usul nomor berapa yang mau dibahas? Tapi ini lama sekali. Yo. Kalian mau usul nomor berapa yang dibahas? Kok nggak bisa, nggak keluar. Curang banget nih Algonova. Kenapa punya aku nggak keluar? Bentar. Kak, Harusnya sih keluar. Oke. Apa? Kak, permisi, aku minum, Kak. Oke, boleh. Aku aja salah, teman-teman. Nomor 4. Kita bahas ya, teman-teman. Museum ini memiliki stand dengan pengumuman. Alora membaca di mimbar bahwa 3 saudara
laki-laki, 3 saudara kembar, lahir di keluarga teman-teman. Masing-masing dari mereka memiliki 2 saudara perempuan. Berapa jumlah anak dalam keluarga Alora? Sebenarnya ini sekali lagi tadi aku udah bahas juga. Hal ini dia menceritakan di mimbar bahwa dia mempunyai 3 saudara laki-laki sebenarnya ini. Memang soalnya agak aneh. Jadi, Alora ngumumin, aku punya 3 saudara laki-laki kembar, gitu kan. Di keluarga muslim teman, ke teman-temannya. Masing-masing dari memiliki 2 saudara perempuan. Jadi ada anak, ini contoh nih lingkaran ini laki-laki, yang kotak ini perempuan. Ini Alora. Karena yang ditanyain adalah saudara perempuan. Kita nggak perlu tahu dia adik atau kakak. Jadi entah atau kakak. Karena setiap anak laki-laki ini mempunyai 2, berarti tinggal tambah 1 aja perempuan lagi. Masing-masing ini mempunyai 2 saudara perempuan. Dari sini sama sini, ini juga, sini sama sini, ini juga, ini sama sini. Nggak perlu adik kakak, nggak tahu, yang penting bersaudara. Jadi hasilnya 5. Aku mencoba 12. Nah, aku juga salah kemarin. Ada yang mau tanya yang ini? Udah ngerti? Oke, oke lanjut. Ada yang mau usul? Nomor berapa yang mau ditanyakan? Tidak ada, Kak. Nah, nggak ada. Bentar, satu lagi deh. Ada yang lain? Ryan nggak ada yang nanya. Berarti Ryan udah tak paham nih, keren. Nomor berapa ya? Nomor 12. 12 aku aja salah. 13. Aku aja juga salah. Aku nanya nomor 12, 11. Beneran nih nggak ada yang nanya. Berarti udah paham ya? 14. Belum aku cerita ini. Yang 12 deh. Yang 12 kali lagi. Alora, Queen Don, dan Olive membawa 10 barang ke pameran. Masing-masing jumlah barang mereka berbeda. Nah, kalau ada 4 orang, berarti karena yang diminta adalah masing-masing jumlah barang pameran berbeda. Berarti Alora, Queen, dan Olivia jumlah yang dibawa itu beda-beda. Berarti untuk kita ada 4 orang kan? Kalau ada 4 orang, kita harus cari berapa angka kombinasi 4 angka yang total adalah 10. Sebenarnya udah dapat 1, 2, 3, 4. 1 plus 2, 3, di plus 3 lagi 6, plus 3 lagi 10. Jadi totalnya adalah 10. Sebenarnya tinggal kita cari aja. Siapa yang bawa 1, siapa yang bawa 2, siapa 3, dan siapa 4. Nah, ini clue tambahannya adalah Alora paling banyak. Oke, berarti 4 ini Alora. Masukin sini. Kemudian yang paling sedikit. Oke, berarti yang satu ini Olivia. Kemudian udah deh, berarti ya ini Queen dan Don. Berapa banyak Queen dan Don? Udah 2 plus 3. 3, 5, sekian berarti hasilnya 4, 1, 3. 5, sorry. 4, 1, 5. Gitu. Jadi setiap kata sebenarnya mengandung clue, teman-teman. Emang beberapa teman-teman kalian juga bingung di soal teliti sih sebenarnya, di soal cerita. Jadi kita di sini, aku yakin teman-teman itu pinter banget menghitung, tapi karena soal matematika itu nggak hanya hitungan dan ada soal cerita, jadi kalian harus terbiasa dengan soal ceritanya. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Yang sudah selesai boleh keluar kelas, atau mau main-main di Algonova juga boleh, bisa buka Hall of Fame. Yang belum selesai boleh dilanjutin sampai 20.30. Kita masih punya waktu. Oke, Kak, saya live ya. Oke, terima kasih Dayan. Bye-bye. Boleh share screen lagi teman-teman kalau misal nanti nanya biar Kak bisa bantu jawab.
Masih ada sekitar 13 menit lagi. Jadi tenang saja karena nomor 3 itu seperti biasa, nomor 3 soal-soal yang rekreasi gitu. Wih, hebat Nadia udah hampir selesai ternyata. Keren. Loh, Ziad hilang malahan. Berarti Ziad udah selesai juga. Tinggal tinggal, tinggal kita berdua. Dia Aku agak-agak bingung ya ini. ada aku kasih clue deh. Clue-nya adalah yang atas kamu kurangin dan bawah juga. Yang atas kamu kurangin, yang bawah kamu kurangin baru di total. Oh, Lihat, kamu hilang tadi kemana? Saya keluar, Kak. Oke, lanjut. Kita masih ada ngerjain soal nomor 3. Boleh share screen? Kalau udah, oh, keren. Kak, udah. Oke. Kalau yang sudah, boleh meninggalkan kelas. Terima kasih, Nadia. Bye-bye. Boleh, Kak. Oke. Oke, tinggal kita berdua. Lihat, kalau mau nanya, boleh langsung nanya. Masih ada 10 menit. Jadi kayaknya pas.
Oke, sudah selesai. Wih, keren. Udah lihat. Ini Ziad lebih banyak benarnya daripada yang lain. Oke, Ziad. Kalau selesai, kita tutup kelas hari ini. Halo, Ziad. Oke, kalau udah selesai, kita tutup hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai bertemu di minggu depan. Bye-bye, Ziad. Ya, aku tutup ya.